Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Para bapak kiai, para alim ingkang kawula derek sedaya menika sampun para sepuh-sepuh dan yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum atau yang mewakili beserta jajarannya, Bapak-bapak atau ibu-ibu kepala madrasah unit yang ada di Lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum, mulai dari PAUD atau Taman Bermain, TK, MI 1, MI 2, MTS, serta madrasah diniyah, juga pondok pesantren yang kami muliakan. Para Bapak Ibu wali santri kelas 12 yang kali ini bisa hadir, bisa rawuh pada majlis haflah hati bersama. Bapak Ibu guru madrasah Darul Ulum, juga semua para wisudawan wisudawati yang kali ini menjadi kebanggaan dari keluarga besar Darul Ulum, dan semoga dirahmati. Pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kondisi pada pagi hari ini menjelang siang kita diberi kenikmatan dari Allah yang berupa iman Islam kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri acara wisuda kelas 12 angkatan 2002-2003 di Darul Ulum ini. Shalawat salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap diambil umatnya dan mudah-mudahan nanti mendapat syafaatul umat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tiga kalinya kami mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum paling maji ujah atas kerawuan para Bapak Ibu wali santri dan semuanya para tamu undangan pada acara haflah jurusan Nahdien Darul Ulum ini. Mudah-mudahan atas kerawuan Bapak Ibu panjenengan semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada wali-wali santri bahwa tadi sudah disampaikan dari Bapak yang mewakili dari para wali-wali santri. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu wali-wali santri yang sudah menitipkan putra putrinya selama 3 tahun. Namun kami mengingat kembali ke belakang bahwa generasi wisudawan wisudawati yang kali ini diwisuda itu pernah sawanan corona. Ingat gue, sawanan corona ketika kelas 10 atau kelas 1. Maka anak-anak ini mungkin jarang ketemu dalam pembelajaran selama kurang lebih 2 tahun sampai kelas 12. Namun di Darul Ulum, anak-anak yang angkatan 2002 ini ya, ketika
corona itu merajalela, sangat galak sekali, galak pol. Namun di wilayah Membalrejo, khususnya di pondok pesantren ini, pembelajaran kula niku nekat nyolong tak dokok pondok, tak dokok tingkat 3 gitu kula. Bapak Ibu suwe-suwe kompak, Pak kula nek menek ning gone tingkat 3 munggah medun pun boten kuat. Raten napa? Boten nganggil tapi ngetrap. Napa olahraga jantung ya. Namun sampun 3 bulan akhirnya ketika ada tes entah itu tes untuk semester atau tengah semester, akhirnya kita alihkan di makam. Kalau nyolong nanti kalau nikah, akhirnya diketahui oleh pengawas. Bonamu, bono nikah tuh, aku pengen bonamu deh. Pengawasnya nonton kali dulu, siap kalau nonton. Akhirnya memang disidak dulu ya. Disidak tak tujuan nih makam muridku. Sinau wani nonton patok kalau nonton. Ya, jadi guyonannya nonton. Terus pengawas itu wah, daki itu gue nabi, gue kuburan nabi akhirnya. Teman kami ini Mbah Ma'ruf itu. Terus anak-anak atau putra putri panjenengan itu ketika tes kelas 1 gitu ya, kita ingat ada karena harus masker, karena harus jaga jarak. Tetap kami kondisikan dengan keselamatan, ya, dengan kondisi yang ada ketika corona itu merajalela. Alhamdulillah putra putri dan bapak ibu ya diselamatkan oleh Allah, tidak terkena yang namanya virus corona, selamat gitu. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana bapak ibu guru ketika dalam pembelajaran ini ya memang kondisinya seperti itu, mungkin anak-anak ini dirasakan itu yang sampai disampaikan karena kondisional, karena memang apa yo rada ndablek apa yo rada nakal ini sampai dari ibu guru BK, guru BP Bu Nisa ini gerilya dino nang kamar-kamar nggih. Terus putra putri panjenengan niku kadang-kadang ya rada aleman. Adus leren di durai bas. Adus leren di utang Bu Nisa dhisik. Ya Allah, ya Allah. Niki kondisi yang seperti itu. Untuk itulah dari Bapak Ibu guru juga masih sabar untuk guru kalah gitu. Guru kalah, tapi ya bisa nangkan karena sering mengelola dari berbagai jenis karakter anak kan gitu. Nah, untuk itulah nopo ingkang sampun disampaikan saking niku perwakilan saking wali santri terus guru ra iso minterno kadang-kadang dari para sesepuh itu terus minterno, tapi kadang-kadang keberkahannya itu yang akan muncul ya, karena tingkah laku, karena adab sopan santunnya, karena saking takdirnya, karena saking doa-doa orang tua dan sebagainya. Itulah yang menjadikan faktor karena hal-hal seperti itu ya, dari Bapak Ibu cuma hanya mentransfer ilmu yang bisa diberikan kepada putra putri dari anak-anak ini. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu memberikan keikhlasan dalam ilmu yang diberikan kepada anak-anak semuanya di para wisudawan dan wisudawati ini bisa dimiliki ya, dan mudah-mudahan anak-anak ini nanti bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, untuk mengikuti era yang sekarang ya. Jadi ya
ijazah aliyah nek nak Jarum wis payu kan nek kudus ya. Teng Jarum iki ribuan pekerja sing arep ditampani ya. Tapi untuk jenjang keilmuan mungkin anak-anak ini butuh sekali untuk ya menaikkan status atau grade-nya atau keilmuannya. Monggo yang mau melanjutkan di Kudus monggo, yang di luar Kudus monggo. Ya tetangga kita sebelah Kulon Sidik, Lumpati Sawah ya wis ono IAIN ya dengan berbagai jurusan. Mungkin barangkali yang masih di Dinia sore itu bisa dilanjutkan dan di pondok pesantren baru itu akan lebih efektif dan efisien ya, murah, orang murahan tapi meriah ya, ada meriah ya bas ya. Ini monggo yang mau melanjutkan yang dinianya masih ya atau wusta kelas 1, 2 ya, bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan ngajinya ya, untuk mengetahui tentang kitab kuning ya, kitab klasik ya, semakin asik ya. Ini monggo, ini bisa dilanjutkan di era baru ini dengan keberkahannya ya, banyak sekali ya. Kalau ini itu paling ugal nopo sawalan ya. Alumni sing sampun gadah putra, sampun gadah napa putra tunggal kalih itu dodolan ngene silaturahmi kata pening iki cerita dewi-dewi dengan nasibnya sendiri ya. Dia nasib jadi guru, jadi tentara, jadi polisi, nasib kula ngamuk dengan Mbak nasib jadi guru olahraga ya. Itu ngaten terus. Pernyataannya berbeda-beda, namun mereka cerita, wah, ini Pak lulusan dari dulu masyarakat orang jadi akhirnya menangi. Artinya begini, teko dari dulu biasanya arep kon MC, arep kon nahlil, arep kon gaya noto jeker ataupun merencanakan acara nonton itu pun biasa, karena di sini tiap hari Senin itu sudah dilarang dari kesesuaian. Tiap Senin itu ono istiqosah, upacara kemudian ada fitobahan dan sebagainya. Itu manfaatnya kok saya lebih ke masyarakat. Dan akhirnya di dalam ujian akhir ini juga ya harus hafal juz amma, surat-surat pendek. Barangkali so nek lunga ning luar Jawa utawa ning iso ngimami tarawih ya. Nah, ini kan sesuatu hal yang kita terutama itu yang diharapkan oleh masyarakat, walaupun ilmu seperti itu kecil kayaknya, namun ya, di masyarakat itu akan lebih berguna. Karena juga saya punya alumni sekitar 4 tahunan gitu, 4 tahunan ada anak yang baru lulus bertaki sudah dalem itu kan daleme kula. Wah kok nangis mungkin kula ora batu isan nangis Pak, aku menunggu ya ngopo kok senang. Ternyata ya, selama 20 tahun niku mboten ngentos bapake. Terus bapakmu asalnya ya cerita ini atau sinetron akhirnya nih ya. Terus ketika 2 tahun mereka ditinggal, bapaknya itu menjadi angkatan udara ya. Kemudian ibunya juga kerja di luar negeri. Akhirnya mereka mengikuti kakeknya ya. Habis wisuda ini kepengen saya harus ketemu bapaknya. Satu hari kemudian itu mencari dengan ibunya sampai asar, sampai di pabrik sukun hukum gitu. Muter kudus sampai jam 1. Akhirnya di tanya di Kodim Kudus karena kakaknya
tiri itu menjadi abri juga, akhirnya ketemu dengan kakaknya ya. Nah, sekarang rumahnya bapaknya itu di Megawon sini, SMA itu ya, di perumahan, akhirnya ketemu dengan security. Nah security itu juga kakaknya adanya dari abri itu kayak sinetron seperti itu. Akhirnya ditemukan dengan enak kayaknya anakku selama ini juga. Akhirnya mereka ketika ke rumah saya itu saya kasih nasihat ya, nek manjen ketemu bapak musik temenan pertama minta maaf dan matur ya. Jadi akhirnya di situ ya kayak sinetron itu ya. Nah, sekarang mereka itu di Kalimantan kayaknya itu ya. Kemarin itu saya putus nomornya yang hilang dan hilang kontak, tapi dari teman-temannya kayaknya masih di Kalimantan kali ini. Di situ anak ini juga di sana berkah sekali karena pernah pulang langsung ke rumah saya. Orang pulang nih, gimana mau malah nih mampir nih gini nggak mau gitu kalau bagi cerita nih tentang. Ketika di sana itu juga mengikuti pamannya ya, ikut kerja apa saja ya. Mubeng jadi bakul sayur, tapi sudah kelasnya kelas besar ya. Akhirnya mereka itu kalau malam ya, waktu kesana tuh wes enak kono makanya ono musola atau nek ono sing pengen ngaji cah cilik-cilik aduh waras gitu. Ternyata kok di sana seperti itu. Gambaran-gambaran apa yang saya sampaikan itu terjadi yang ada di Kalimantan. Ya, akhirnya ilmu apa yang menjadi keberkahan di Madrasah Aliyah Darul Ulum semuanya kok bisa dimanfaatkan sampai ini iso mijet barang. Karena pernah tak parai masase atau mijet. Kebetulan saya juga pernah mengikuti kegiatan masase karena saya mengikuti menjadi pelatih bola voli nasional di Sukun. Itu ada pelajaran masase dan di sana pun bisa dimanfaatkan untuk anak tersebut ya iso untuk duit kan bisa mijet akhirnya iso mangan iso darane rezeki seperti itu. Maka ini dari para wisudawan itu ya, kamu jangan takut santri harus wedi nek ora mangan wis ya, dengan keyakinan Anda, dengan kepandaian Anda, dengan keterampilan Anda semuanya, insya Allah Allah akan memberikan rezeki, Allah akan memberikan jalan yang lebih mudah ya. Untuk itulah ya apa yang menjadikan ilmu-ilmu yang berkah ini, karena kalian semua sudah ngaji taklim ya, lebih paham mungkin ngaji taklim untuk bagaimana supaya ilmu yang berkah dan bermanfaat itu juga sudah kamu kaji. Nah, untuk itulah ya dari saya pribadi ya, aku nesu yo ngerti semut cilik-cilik ngasih ya. Nah, untuk itulah saya pribadi apabila ada kekeliruan, kekhilafan tutur kata saya, juga para bapak ibu guru tahu jiwit, tahu nyiwel, tahu apa jenenge nek kandel apa jiwit ku sithik, nyiwel kandel, terus kandelnya apa jenenge ya. Ini dari anak-anak, dari putra putri bapak ibu sedaya kemawon. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menghalalkan. Ngoten bapak ibu nggih. Nggih, bapak ibu mawa guru BP. Ora kertas. Itu bukan kok gede enggak, tapi itu ya, supaya bisa ya sifat sayangnya Bu Nisa itu. Nah, jadi kadang-kadang dalam waktu ketika di pondok dan sebagainya, mudah-mudahan ini menjadikan hal yang
semuanya, dan kali ini bisa semuanya kita dihalalkan untuk kembali ke fitrah sesuai dengan, karena ini masih Syawal. Untuk itulah ya, dari saya pribadi dan dari keluarga besar Imam Darul Ulum ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, dan kami cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan besar yang kami atas sambutannya. Sambutan yang keempat yang akan disampaikan dari pengurus Yayasan Darul Ulum Kudus kepada Bapak Haji Zainal Anwar SE. Dipersilakan. Sambutan kami sekawan ingkang badhe sampaikan dumateng pengurus Yayasan Darul Ulum Kudus dumateng Bapak Haji Zainal Anwar SE dipun sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah beserta seluruh guru Madrasah Aliyah. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Madrasah atau kepala unit yang berada di yayasan Lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum mulai TK, PAUD, TK sampai Madrasah Aliyah. Serta yang saya hormati pula Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali murid Madrasah Aliyah Darul Ulum. Kemudian yang saya banggakan adik-adik siswa dari Ulum yang hari ini di wisuda. Semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat buat diri sendiri maupun buat masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat segala-galanya pada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu, bermuasalah, bertatap muka. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, Bapak, Ibu, serta adik semua. Yang pertama, yang menyampaikan terima kasih sekali. Terima kasih semua kepada khususnya ibu-ibu, bapak-bapak, guru Madrasah Aliyah yang telah membimbing adik-adik mulai masuk madrasah sampai akhir, sampai kelulusan ini. Semoga apa yang dilakukan oleh bapak-bapak ibu guru mendapat ridho dari Allah SWT. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada para wali murid yang telah mempercayakan menitipkan anak-anaknya di Madrasah Aliyah Darul Ulum ini. Semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi agama dan bangsa ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa anak-anak kita ini saat ini yang lulus ini termasuk generasi COVID. Tadi saya sudah disampaikan Pak Ahmadi, generasi COVID. Jadi berbahagialah dan berbanggalah, bersyukurlah anak-anak panjenengan semua itu berada di pondok. Karena apa? Generasi COVID ini
benar-benar mentalnya terbentuk. Tadi nanti dengan bandingkan mentalnya anak-anak yang dari pondok sama yang tidak dari pondok. Insya Allah lebih bagus mentalnya dari yang dari pondok. Karena apa? Bayangkan tidak dijenguk waktu COVID itu selama beberapa bulan, berbulan-bulan ya Pak ya. Tidak dijenguk, tidak bertemu, ada tamu dari luar maupun bahkan dari wali santri pun tidak boleh. Itu membentuk karakter anak-anak semua, jadi lebih mandiri. Karena apa? Itu saya bandingkan sendiri dengan keponakan saya sendiri. Itu di sekolah biasa, bahkan kemarin lulus kemudian diterima di UGM, itu mentalnya benar-benar kurang. Contohnya saja, waktu kuliah di UGM disuruh pulang, orang tuanya bilang nanti kalau sampai terminal kamu tunggu bis Haryanto yang jurusan Kudus. Padahal bis tidak hanya Haryanto saja, ada bis yang lain yang sampai ke Kudus. Anak itu manut aja, nunggu Haryanto sampai ada, padahal ada bis lain. Itu menandakan bahwa mental anak tersebut kurang, jadi tidak biasa diajak berpikir. Itu maka berbahagialah atau bersyukurlah anak-anak berada di pondok. Dan alhamdulillah ini santri semua ya, yang santri pondok semua ya. Ada yang ke santri, semua santri ya. Kemudian saya berpesan pada adik-adik, santri itu melekat sampai tua, ya, melekat sampai tua. Sampai kapanpun kamu masih santri. Bahkan sampai menjadi guru pun kamu tetap statusmu santri. Jangan sampai lupa. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya saya yang berpesan jangan sampai lupa bapak ibu guru. Jadi jangan sampai mengatakan mantan guru. Sampai kapanpun beliau adalah guru kamu. Jangan sampai mantan guru, apalagi yang lebih kasar lagi bekas guru. Itu bekas guruku, jangan sampai ya. Jadi sampai kapanpun beliau adalah guru kamu. Insya Allah ilmu panjenengan semua dapat keberkahan. Kemudian selanjutnya saya pesan lagi saya kutip dari pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sudah belajar, pernah baca kitab Ihya? Belum ya? Dan penasaran, dan tambah pintar baca. Jadi cari lagi. Setelah sampai sini cari lagi. Kitab Ihya Ulumuddin dalam hal ilmu. Jadi manusia itu dibagi 4 dalam hal keilmuan. Yang pertama, rajulun yadri. Berarti ya, kalian rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang itu tahu, tapi dia tahu bahwa dia orang yang tahu. Berarti ya, pernah dengar ya? Itu adalah orang-orang yang benar-benar para ulama. Semoga anak-anak semua bisa seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu orang yang tahu dan tahu bahwa dia orang-orang yang tahu. Kemudian yang kedua, ini itu yang paling tinggi. Yang nomor 2, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang itu tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia orang yang tahu. Tergantung nanti pilih mana. Ini anak-anak ini masih taraf yang kedua ya. Anak-anak kita ini tahu, santri, pinter, tapi dia tidak tahu, posisinya nggak tahu.
Suruh ngajar gak mau, nggak bisa, atau dia bisa. Suruh melakukan ini nggak bisa, padahal bisa. Dan ini orang-orang atau orang-orang yang semacam ini perlu dimotivasi. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat anak-anaknya, dia itu orang yang tahu, tapi dia tidak tahu posisinya, akan seperti itu. Dan harus dikasih tahu, dikasih motivasi, bahwa kamu bisa. Insya Allah menjadi orang yang nomor satu nanti, yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang selanjutnya, rojulun la yadri walahu yadri. Orang tidak tahu, tapi dia tahu diri. Dan ini pun bisa dikembangkan. Kalau tahu diri, tidak punya ilmu, pasti akan mencari ilmu. Kemudian yang paling akhir, rojulun la yadri walahu la yadri. Ini yang paling bawah, angel tenan itu, ditandanya angel tuturannya. Jadi orang itu tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Orang yang tidak tahu, orang bodoh, serang ngerti, ngomong aja sakar kecil. Ini yang membahayakan. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang seperti ini. Mungkin hanya itu saja. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Zainal Anwar SE atas sambutannya. Acara yang ke-6 yaitu istirahat dan penyalaan dan penghargaan. Acara makan ini dimulai istirahat sampai penyerahan penghargaan. Ya, acara berikutnya adalah istirahat. Monggo Bapak Ibu guru diperkenankan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Dan saya aturkan selamat datang kepada Bapak Al-Fadul Lauf. Mungkin salah ya Pak ya, yang baru saja datang, dan terima kasih sekali atas kedatangannya. Karena itu yang kita nanti-nanti. Dan sambil beristirahat, hadirin hadirat dan anak-anak semuanya, yaitu acara penyerahan piagam penghargaan untuk siswa-siswi yang berprestasi di Madrasah Aliyah Darul Ulum Kudus tahun pelajaran 2022-2023. Siswa yang berprestasi dengan nilai tertinggi Asesmen Madrasah Aliyah Darul Ulum tahun pelajaran 2022-2023 diraih oleh, kira-kira siapa ya? Yaitu Ananda Sri Suryani. Ya, kedatangan. Sedangkan siswa yang berprestasi dalam organisasi di Madrasah Aliyah Darul Ulum Kudus tahun pelajaran 2022-2023 diraih oleh Ananda Yasir Fati, Khalid Aldi Asabani. Albi. Ya, mohon tepuk tangannya Bapak-bapak dan Ibu hadirin hadirat semuanya. Dan kepada siswa-siswi tersebut, yaitu Tri Suryani dan Khalid Bisri,
untuk menempatkan diri maju ke depan. Dan kepada yang terhormat Bapak Ali Dr. Desi Ali Ahmadi, kami persilakan untuk menempatkan diri. Anggota. Terima kasih untuk Ananda Tri Suryani yang menjadi bintang pelajar pada asesmen tahun 2003. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bermanfaat semua. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tri Suryani, Ananda Tri Suryani. Untuk yang kedua, jadi ini dari Void isi asal ini, mudah-mudahan menjadi anak yang dalam organisasi bisa dilanjutkan dan dalam keberkahan berorganisasi dan menjadi orang yang lebih bermanfaat di masyarakat. Amin. Oke, saya serahkan pada rencana pada kali. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu dan hadirin hadirat semuanya. Ya, foto dulu Pak Ali. Oke, yang kedua Pak Ali di tengah, mungkin didampingi putra putri ya, untuk foto bersama. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Desi Ali Ahmadi dan Tri Suryani serta Pak Rizky dalam penghargaan siswa-siswi berprestasi. Ya, acara berikutnya adalah istirahat. Monggo Bapak Ibu hadirin hadirat anak-anak semua untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia. Terima kasih.